Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aji Prayogo dari jurusan Hukum Pidana Islam, kelas 5B dengan NIM 119306061. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review materi berkaitan dengan mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia, yang mana hasil dari review ini terbagi menjadi 7 materi dengan diawali pada pertemuan kedua, yaitu materi berkaitan dengan konsep dasar politik hukum Islam. Nah, politik hukum Islam sendiri adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum. Politik pembentukan hukum dan politik penerapan hukum yang menyangkut fungsi dan lembaga pembinaan para penegak hukum. Nah, lalu sebagaimana disebutkan oleh Tengku Muhammad Rodi, bahwasanya politik hukum itu merupakan kebijakan penyelenggara negara berdasarkan arah bentuk hukum. Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup kepada 6 wilayah kajian itu, yang mana menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Dan 6 wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain. Lalu ruang lingkup politik hukum Islam, nilai-nilai aspirasi hukum penyelenggara negara yang berwenang menetapkan politik hukum yang meliputi legislatif dan eksekutif, dan faktor-faktor politik hukum, peraturan undang-undang, dan pelaksanaan politik hukum. Hubungannya politik hukum dengan ilmu hukum, hukum administrasi, ilmu politik, dan juga ilmu ekonomi. Mungkin itu untuk hasil review materi pertama. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan ketiga berkaitan dengan relasi politik dan hukum dalam politik. Politik dan hukum merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, begitupun pada kenyataannya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat ditentukan relasi dari kedua hal tersebut, yang menjadi relasi baik dari politik juga hukum itu sendiri. Mungkin pada kesempatan kali ini saya mengutip dari pendapat John Austin yang mengatakan bahwa law is a command of the lawgiver, yaitu hukum tergantung pada siapa yang memberikan komando atau perintah. Sedangkan analytical jurisprudensi non palu bagaimana menjadi kehendak pemberi perintah. Lalu ada command king, perintah yang berkuasa, antitesis sejarah. Itu untuk pertemuan ketiga. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan keempat, berkaitan dengan sejarah dan perkembangan politik hukum. Sejarah perkembangan politik hukum keberadaannya sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Adanya politik hukum dilandasi karena ketidakpuasannya para sarjana hukum terhadap penegakan hukum yang ada. Nah, lalu di Indonesia sendiri, sejarah politik hukum
diawali pada saat kemerdekaan hingga sampai saat ini yang mengalami beberapa periode serta era kepemimpinan yang berkuasa di dalamnya. Nah, ternyata lebih terjadi tolak tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter non-demokratis. Demokratis dan otoritarisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier di setiap periode pada konfigurasi otoriter. Sejalan dengan hal itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadi tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Nah, tolak tarik karakter hukum menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan konfigurasi politik. Nah, lalu meskipun kepastiannya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti dengan munculnya produk hukum yang responsif atau otonom. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum yang berkarakter konservatif. Mungkin itu untuk review materi pertemuan keempat, dan selanjutnya itu pertemuan kelima berkaitan dengan politik hukum berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah. Bahwasanya politik hukum disebut dengan as-siyasah asy-syariyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu mengatur kesejahteraan dengan hukum yang tidak termuat dalam syara. Jadi tidak ada dalam aturan. Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang sama. Hukum Islam sendiri tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan kepala negara adalah bayangan Allah di bumi atau wakil Tuhan di bumi. Agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara. Ibnu Taimiyah sendiri sebagai pemikir yang realistis merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang berkembang di masanya. Beberapa pemikiran tersebut antara lain yaitu yang pertama kosmopolitanisme yang merupakan Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, atau istilah lain yaitu rahmatan lil alamin seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua yaitu doktrin kekhalifahan anti perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang dan pemimpin itu tidak harus Quraisy. Lalu yang ketiga pemikiran Ibnu Taimiyah bahwasanya tentang institusi negara. Manusia pada dasarnya berwatak madani, suka membangun. Nah, itulah sebabnya jika mereka berkumpul pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk diwujudkan kemaslahatannya dan mengatasi setiap daripada persoalan Nah, untuk kepentingan itu diperlukan kerjasama yang padu antara pemerintah dan juga anggota. Anggota itu bisa seluruh masyarakat Nah, tentu saja dalam hal ini diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing antara pemerintah antara pemerintah juga masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada kepemimpinan. Menurut Ibnu Taimiyah,
seorang pemimpin itu harus menegakkan aspek keadilan, amanat dan waliat. Prinsip hukum Islam di sini dikutip dari buku Juhaya S. Praja, bahwasanya tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, kebebasan, persamaan atau egalite, at-ta'awun, toleransi dan kemerdekaan atas penjelasan. Dan juga hasbi as-sidqi mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai asas dan tiang pokok, yaitu yang pertama yaitu asas nafyul kharaji, yakni meniadakan kepicikan, dalam arti bahwa hukum Islam itu dibuat dan diciptakan berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Nah, namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikit pun sehingga tidak ada tantangan. Nah, dalam hal ini jika ada kesukaran yang muncul, bukan hukum Islam itu digugurkan, melainkan melahirkan hukum rukhsah. Yang kedua yaitu asas kilatu taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi. Artinya bahwa hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Yang ketiga yaitu asas tadarruz, bertahap, gradual Artinya bertahap, artinya pembinaan hukum Islam itu berjalan setahap demi setahap, disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia Nah, lalu yang keempat itu ada asas kemaslihatan manusia. Hukum Islam seiring dengan dan meredukasi sesuatu yang ada di lingkungannya, kemaslahatan Nah, yang kelima itu asas keadilan merata. Bermakna hukum Islam sama keadaannya, tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya. Lalu yang keenam itu ada asas estetika. Artinya hukum Islam memperbolehkan untuk kita memperbolehkan kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah bisa dipandang estetik diperhatikan. Dan yang ketujuh itu asas menetapkan hukum berdasarkan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat Yang kedelapan yaitu asas syara menjadi dzatiyah Islam. Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filsuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas, dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai perkembangan peradaban manusia. Itu mungkin untuk materi pada pertemuan kelima mungkin cukup banyak, dan dilanjut kepada materi pertemuan ke-6 tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Nah, sifat hukum, kajian politik hukum. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat imperatif, represif, juga fakultatif. Nah, sifat fakultatif sendiri hukum yaitu yang mengatur dan wajib harus ditaati. Yang kedua itu sifat imperatif, hukum yang bersifat memaksa. Dan yang ketiga itu sifat represif, lebih tegas dan lebih tinggi. Dan materi yang terakhir mungkin adalah pertemuan ke-7 berkaitan dengan sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum, kajian politik hukum yang pertama itu ada progresif. Nah,
sifat hukum progresif memiliki beberapa karakter atau ciri khas, yaitu yang pertama mengikuti perkembangan masyarakat, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Lalu yang kedua yaitu memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan gitu ya, dan demi kepentingan keadilan. Lalu yang ketiga yaitu menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Lalu yang keempat bergerak dalam proses perubahan atau law as a process, law in the making. Lalu yang selanjutnya menekankan kehidupan yang lebih baik. Dan yang keenam mendorong peran publik, lalu membangun negara hukum yang berhati nurani gitu ya. Lalu yang kedua ada otonom. Nah, sifat hukum otonom gitu ya memiliki beberapa karakter atau ciri khas, yaitu yang pertama keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua yaitu dibuat teliti dengan ikatan penuh. Lalu yang ketiga itu diskresi dibatasi. Nah, mungkin cukup pemaparan daripada hasil review materi dalam mata kuliah politik hukum Islam di Indonesia. Mungkin banyak kekurangannya dan mohon maaf ya apabila banyak kekurangannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.